Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulidiah dengan nomor induk mahasiswa 2008101057 dari kelas PAIB semester 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai makalah yang saya buat yang bertemakan pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak di masa pandemi. Mengapa saya memilih tema mengenai masalah ini? Karena di zaman sekarang pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan anak, itu sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari pergaulan dan cara berpakaian, bahkan gaya bahasa yang kurang baik yang mereka gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu terjadi karena kurangnya pendidikan karakter yang diajarkan pada mereka, yang mana pendidikan itu terdapat pada pendidikan agama Islam. Seperti halnya yang dikatakan oleh D. Marimba, bahwasanya pendidikan agama Islam itu merupakan bimbingan jasmani dan rohani menurut hukum-hukum Islam yang menuju pada kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Artinya, kepribadian utama manusia itu berdasarkan pada pendidikan agama Islam yang dipelajarinya. Di sekolah-sekolah, anak-anak diajarkan pendidikan agama Islam hanya beberapa jam dalam satu minggu. Ditambah lagi masa pandemi yang sekarang melanda negara Indonesia, yang menyebabkan anak harus belajar di rumah. Hal tersebut menjadi penghambat dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam belajar pendidikan agama Islam. Karena dalam pendidikan agama Islam tidak hanya teori yang disampaikan, tetapi juga ada praktek yang harus diawasi atau yang harus dipantau secara langsung, misalnya mengenai praktek sholat atau praktek wudhu. Tetapi anak-anak bisa diajarkan di musola. Ya, mereka bisa diajarkan di musola, tetapi musola hanya dijadikan tempat pendidikan yang informal, sehingga anak-anak tidak menganggap penting untuk belajar di musola. Tidak seperti halnya di sekolah yang mereka anggap penting untuk harus belajar di sana. Namun juga ada orang tua yang bisa mengajarkannya. Ya, orang tua bisa mengajarkannya jika orang tua itu memahami mengenai pendidikan agama Islam. Karena tidak semua orang tua memahami mengenai pendidikan agama Islam, sehingga mereka tidak bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya. Bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya sudah disampaikan? Pertama, hal yang penting yaitu peran seorang guru, karena biasanya anak-anak lebih nyaman belajar bersama gurunya di sekolah dibandingkan orang tuanya di rumah. Oleh karena itu, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dengan mempersiapkan metode pembelajaran menyenangkan bagi anak dalam proses belajar mengajar secara daring. Misalnya, bisa berupa video atau games sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu peran orang tua di rumah. Orang tua yang tidak memahami mengenai pendidikan agama Islam itu bisa mengajarkan anak berupa pendidikan karakter melalui kegiatannya sehari-hari. Misalkan perilaku orang tua di rumah yang baik itu harus dilakukan di hadapan anaknya. Selain itu, kerjasama orang tua dan guru. Misalkan guru menyampaikan atau mengetahui tata cara mengenai praktek ibadah kepada orang tua, entah itu melalui HP atau secara langsung dengan menaati protokol kesehatan. Nah,
Peran orang tua ini mengawasi atau memantau anaknya dalam proses praktek, misalnya dalam praktek sholat atau praktek wudhu yang dilaksanakan di rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam ini sangat berpengaruh pada kepribadian manusia, khususnya pada anak-anak, karena pada masa anak-anak ini merupakan masa di mana mereka mulai menyerap segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka, dan itu yang dijadikan dasar atau patokan mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya. Oleh karena itu, mereka harus dibimbing, dibina oleh sesuatu yang baik agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik. Mengenai masalah-masalah yang sebelumnya disampaikan, seperti halnya kurangnya pendidikan karakter yang diajarkan pada anak dan juga terhambatnya proses belajar mengajar, khususnya pendidikan agama Islam karena adanya pandemi. Namun di sisi lain terdapat solusi untuk menghadapinya. Di antaranya yaitu pertama, peran guru agar lebih kreatif untuk mengajarkan anak didiknya. Kemudian peran orang tua untuk bisa mengawasi anaknya dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antara orang tua dan guru untuk bisa membimbing dan membina dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.